Tung 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 sahur. Pernah dengar suara ini berseliweran di TikTok? Atau mungkin kamu pernah nonton karakter aneh bentuk kayu bawa pentungan lalu muncul tiba-tiba sambil meledak? Ya, selamat datang di dunia anomali digital 2025. Kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang viral banget, tapi juga bikin mikir, ini lucu atau ngaco ya? Dan apa dampaknya ke anak-anak generasi alfa? Fenomena ini dikenal dengan sebutan tungtung sahur. Awalnya sih cuma video lucu, dibuat pertama kali oleh akun TikTok Noxa atau Noxas. Koreksi ya kalau salah, isinya karakter mirip boneka kayu, mukul kentongan sambil muncul tiba-tiba di tengah suasana sepi Ramadan. Gak sampai seminggu, jutaan view membanjiri video itu. Lalu anomali mulai terjadi, muncul karakter baru, si Dontol, Pentul, Gendrol, sampai yang lebih absurd kayak bapak tunggal sahur atau anak kayu gagal. Nama-nama mereka dijadikan tantangan, jadikan cerita, bahkan game. Meskipun ya nama Tungtung Sahur ini dan teman-temannya terdengar aneh dan asing, namun tren ini justru sangat digandrungi oleh anak-anak Gen Alpha, yaitu generasi kelahiran 2010 ke atas. Banyak dari mereka membuat video dengan menyebut nama-nama karakter ini secepat mungkin. Ada juga yang membuat cerita fiksi berdasarkan karakter-karakter tersebut. Bagi yang berhasil melakukannya, muncul rasa bangga tersendiri, seolah mereka telah menaklukkan tantangan khas Gen Alpha. Italian Brain Rot adalah jenis konten viral yang berisi karakter-karakter nyeleneh, hasil kreasi dari kecerdasan buatan atau AI. Nama-nama karakternya memang aneh dan sulit diucapkan secara cepat, tapi justru itu yang membuatnya seru. Kata brain rot sendiri berarti pembusukan otak atau digunakan sebagai istilah bercanda untuk menggambarkan sesuatu yang merusak logika karena terlalu absurd tapi tetap menghibur. Disebut Italian karena salah satu suara AI yang viral dalam tren ini berbunyi tralalero tralala dengan intonasi seperti lagu rakyat Italia. Karakter-karakter ini disebut anomali karena bentuk dan perilakunya tidak masuk akal dan susah dijelaskan. Karena biasanya digambarkan sebagai hasil gabungan benda mati, hewan atau manusia dengan gaya kartun buatan AI. Tujuan anomali ini bukan untuk masuk akal, tapi untuk menghibur lewat keanehan yang tidak masuk akal. Kenapa generasi alfa suka banget fenomena ini? Karena mereka tumbuh di era serba cepat, konten pendek, absurd, dan gak perlu mikir panjang. Bahkan buat mereka makin gak masuk akal makin seru. Ada tantangan nyebutin nama-nama karakter secepat mungkin. Ada yang bikin cerita fiksi, misalnya karakter Tungtung itu punya saudara musuh bernama Dongdok Sore. Mereka bangga bisa ikut tren ini, seolah-olah itu bagian dari identitas digital mereka. Kita nggak bisa pungkiri ada sisi positifnya juga. Anak-anak jadi lebih kreatif, mereka bikin fine art, animasi, bahkan cerita sendiri. Ini bukti bahwa generasi alfa punya imajinasi liar dan semangat eksplorasi. Mereka juga melatih keberanian tampil walau cuma lewat suara atau animasi. Tapi di balik semua keunikannya, anomali ini juga membawa dampak negatif. Yang paling terasa adalah bahasa dan sopan santun. Banyak dari mereka meniru kata-kata seperti dontol, tanpa tahu artinya, bisa kasar atau tidak pantas karena lucu mereka anggap sah-sah saja. Ini bisa menormalisasi bahasa yang kurang layak di usia dini. Kedua, perhatian anak makin pendek.
Mereka terbiasa konten super cepat, padat suara, penuh warna, dan efek. Akibatnya, mereka jadi cepat bosan pada pelajaran biasa. Guru ngomong 5 menit, langsung hilang fokus. Ketiga, validasi semu. Anak-anak jadi merasa bernilai kalau videonya viral. Kalau enggak, ya bisa down. Ini bisa menimbulkan rasa cemas sosial sejak dini. Fenomena ini gak bisa kita larang sepenuhnya. Dunia digital adalah rumah kedua generasi alfa, tapi kita bisa mendampingi dan mengarahkan. Misalnya, ajak mereka bikin cerita positif dari karakter-karakter ini, atau diskusi bareng. Menurut kamu kenapa sih Tung Tung itu bisa bangunin orang sahur? Bahkan bisa jadi bahan tugas kreatif, menggambar versi positif dari karakter tersebut. Anomali seperti Tung Tung sahur bukan sekadar tren. Ia adalah cermin betapa dunia digital kini membentuk cara anak-anak berpikir, berbicara, dan merasa. Lucu, iya, tapi juga perlu bijak. Jadi, tahukah kamu, di balik suara kentongan yang viral itu tersembunyi pelajaran besar soal bagaimana generasi kita tumbuh di dunia yang makin absurd namun nyata. Jangan lupa like, share, dan komen karakter Tung Tung mana yang paling absurd menurut kamu.